Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapito Bagus Angga dengan NIM 2004208 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Teknik Bangunan yang diampu oleh Bapak Firman Ajis, MPD, dan Ibu Nuri Novianti, Idah, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal karya tulis ilmiah yang berjudul Peranan Orang Tua dan Kendala dalam Melaksanakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama ada abstrak. Artikel ini untuk mengetahui peranan orang tua dalam melaksanakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan kendala yang dialami dalam pelaksanaannya di lapangan. Isi jurnal ini mengenai dampak dari situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung dari Maret 2020 sampai sekarang, terutama di bidang pendidikan. Akibat situasi tersebut, menghasilkan peranan orang tua yang lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, kita dihadapkan dengan kendala-kendala yang sering dihadapi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada metodologi dan permasalahan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mengacu pada kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan sumber dari berbagai macam jurnal, dengan melakukan penelitian dan membandingkan setiap jurnal, sehingga metode ini dirasa cocok untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, ada alasan pemilihan tema, dilatari dengan bertambahnya peran orang tua dalam membantu pembelajaran anak di rumah. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19 ini, peranan guru sebagai pengajar di sekolah pun menjadi terbatas, karena tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung dengan sistem tatap muka. Di sisi lain, orang tua juga mendapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring tersebut. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama, ada peranan orang tua dalam melaksanakan pendidikan di masa COVID-19 ini, yang menghasilkan 6 poin. Poin pertama, menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Poin kedua, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, memberikan pengawasan pada anggota keluarga. Yang keempat, memberi edukasi. Yang kelima, menjadi role model bagi anak. Yang keenam, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Langsung ke poin pertama, hasil penelitian pertama. Hasil penelitian yang pertama, yaitu peranan orang tua dalam melaksanakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Poin pertama, yaitu menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Orang tua selalu memberikan pembelajaran dan contoh mengenai menjaga kebersihan. Pembelajaran tersebut dilakukan secara langsung, diperagakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, sekarang kita sedang menghadapi pandemi ini yang mengakibatkan kebersihan anak pun semakin dijaga, sehingga pembelajaran dan penerapan kebersihan tersebut semakin gencar dilakukan. Poin kedua, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Dalam upaya memecah mata rantai penularan virus corona di sekolah, dikeluarkan kebijakan pembelajaran dengan metode daring. Dengan penetapan metode tersebut, peran guru pun menjadi terbatas, dan orang tua pun menjadi pengganti dalam kegiatan pembelajaran anak maupun dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Poin yang ketiga, menjadi role model bagi anak. Orang tua merupakan pemimpin di dalam keluarga.
di mana orang tua adalah orang yang paling dewasa di antara anggota keluarga. Dengan demikian, orang tua harus menjadi role model yang baik bagi anak. Poin yang keempat, memberikan pengawasan pada anggota keluarga. Orang tua harusnya mengawasi perkembangan anaknya, terutama perkembangan psikologis dan perilaku pola hidup bersih. Dengan demikian, anak dan anggota keluarga akan terjaga dalam menghadapi keadaan pandemi virus corona ini. Orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi kegiatan belajar anak secara daring. Poin yang kelima, yaitu memberi edukasi. Dengan kondisi anak yang sekarang melakukan pembelajaran di rumah, orang tua sangat berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar anak. Orang tua sangat berperan penting dalam memberikan edukasi terhadap anak. Oleh sebab itu, anak akan sering banyak berinteraksi dengan orang tuanya, terutama dalam pembelajaran daring sekolah. Poin ke-6 dan terakhir, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Adanya pandemi ini, pembelajaran anak berada di rumah dan dibimbing oleh orang tua. Dengan suasana dan tempat belajar yang monoton, orang tua dituntut lebih bervariasi dan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran, supaya anak tidak merasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Hasil penelitian yang kedua, ada kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam melaksanakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Terdapat 6 poin. Poin pertama, kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Poin yang kedua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Poin yang ketiga, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Poin yang keempat, tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Poin yang kelima, orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Poin yang keenam dan terakhir, yaitu kendala terkait jangkauan layanan internet. Poin yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Hasil penelitian menemukan bahwa kebanyakan orang tua kebingungan dalam memahami materi pembelajaran anak. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, baik faktor dalam diri orang tua maupun faktor dari luar. Kendala tersebut mengakibatkan pembelajaran anak menjadi terhambat dan tidak lancar. Poin yang kedua, yaitu kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Menumbuhkan minat belajar anak merupakan kendala yang sangat dirasakan oleh anak dan oleh guru dan orang tua. Terutama kegiatan belajar anak berada di rumah yang mengakibatkan anak sering bosan dalam belajar. Dengan melakukan pembelajaran daring secara mandiri, ini pun anak tidak mendapatkan interaksi belajar yang baik dengan teman sebayanya, sehingga anak selalu merasa bosan dalam belajar. Poin yang ketiga, yaitu kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Kesulitan dalam menggunakan gadget menjadi kendala yang sering dihadapi oleh orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian, tidak semua orang tua mampu dalam mengoperasikan gadget dikarenakan keadaannya masih belum melek teknologi. Kondisi tersebut menjadi kendala orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring. Poin yang keempat, yaitu tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Orang tua tidak memiliki banyak waktu dalam mendampingi anaknya dalam belajar, dikarenakan orang tua juga harus bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Kondisi ini yang menjadi kendala dalam melakukan pembelajaran di rumah. Peranan orang tua dalam mengawasi proses belajar anak menjadi berkurang, dan pembelajaran pun tidak berjalan dengan baik. Poin yang kelima,
yaitu orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Banyak orang tua yang kurang sabar dalam memahami anaknya dalam belajar, sehingga munculnya kesalahan dan melampiaskannya pada anak. Ini menjadi kendala yang mengakibatkan kegiatan belajar anak terhambat. Bahkan minat belajar anak akan makin jelek jika terus-terusan dimarahi oleh orang tuanya. Kendala yang terakhir yaitu kendala terkait jangkauan layanan internet. Peta kepulauan Indonesia yang beragam menyebabkan tidak semua wilayah terjangkau oleh layanan internet. Kondisi ini sangat sering ditemukan hampir di semua kalangan orang tua, dikarenakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini menggunakan internet sebagai alat penghubung antara guru, orang tua, dan anak. Kesimpulan yang didapat dari presentasi tadi yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran anak menjadi berubah dari yang dilaksanakan secara tatap muka di sekolah menjadi tatap maya di rumah masing-masing. Peran orang tua pun menjadi sangat penting dalam melaksanakan dan mengawasi proses belajar anak. Dengan pembelajaran anak yang dilakukan di rumah, orang tua pun harus menjadi contoh yang baik dalam mendidik anak. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, orang tua banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut datang baik dalam diri orang tua maupun di luar diri orang tua. Dalam penanganan keadaan dan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi dan pengertian yang baik antara orang tua dan guru, supaya kegiatan belajar mengajar ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga anak dapat berantusias dalam belajar. Sekian presentasi jurnal kerja tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan salah-salah kata atau perbuatan dari diri pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.